warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Klinik IPA, sahabat Klinik IPA yang berbahagia. Kali ini saya akan membuat video pendek tentang pengalaman saya waktu kecil ya. Barangkali di sana ada hal yang bisa diambil manfaatnya dan bisa ditiru untuk anak-anak zaman now biar pegangannya tidak Android melulu ya. Saya akan mengajak kalian ke tepi sungai untuk melihat salah satu pohon, namanya pohon rumbia atau bahasa kampung saja adalah pohon rembulung. Fungsi utamanya zaman dulu digunakan untuk sebagai atap rumah, tetapi sekarang sudah tidak ya, menggunakan atap rumah yang berbahan modern. Kali ini saya akan berbagi bersama sahabat Klinik IPA akan membuat perahu dari daun rumbia dengan memanfaatkan deterjen sebagai bahan penggeraknya. Seperti apa permainannya? Yuk kita ikuti ekspedisi Klinik IPA ke TKG. Terima kasih. Ini saya berada di tepi sungai. Kita akan membuat perahu-perahunan, main-mainan anak-anak dari daun pohon rumbia. Namanya pohon rumbia. Atau kalau bahasa kampung saya namanya daun rembulung. Biasanya ditanam di tepian sungai karena fungsinya secara ekologi. Pada saat musim hujan, tanah itu menjadi mudah menyerap air hujan sehingga dia mampu menyimpan air tanah lebih lama, sehingga banyak mata air yang akan keluar di daerah tanaman rumbia ini. Kalau ini masih keluarga kelapa sebenarnya, karena lihat secara anatomi mirip kelapa. Ini kalau sudah berumur, dia itu menyerupai pohon kelapa dan dia akan berbuah. Buahnya itu disebut renggoko, persis seperti buah salak tapi posisinya di atas. Terus kalau sudah masak itu rasanya manis-manis sepet, tapi banyak sepetnya ya, jadi tapi nggak enak sebenarnya. Nah waktu kecil pada saat saya itu angon atau menggembala kambing, ini biasanya bisa dimakan. Ini bagian yang masih muda ini bisa aja dimakan ya. Caranya dicabut. Ini juga kadang monyet-monyet juga mau ini. Ini saya bukan monyet ya. Nah ini bagian yang masih putih ini. Ini enggak bagus saat menyebutnya, terpotong. Bagian yang muda ini enak dimakan. Rasanya itu kayak pondoh kelapa ya. Kita ambil yang masih muda, ini sudah terlalu tua. Dan biasanya waktu saya kecil ini digunakan untuk perang-perangannya. Nah, kalau ini yang masih muda mungkin rasanya lebih manis ya. Dicabut. Nah ini lentur, ini enak. Enak dimakan ini. Jadi waktu saya kelaparan ketika menggembala kambing waktu saya kecil, ini sering saya makan. Oke, kita ambil daun yang masih muda, yang masih lentur seperti saya. Terus hari ini saya ditemani oleh anak saya karena pembelajarannya dari kurang asik. Kita akan belajar sains, tapi langsung kita menuju ke alam supaya lebih menyenangkan ya, bermain sambil belajar ya. Oke, yuk kita terus lanjut ekspedisi sungai. Kita sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama tadi sudah ya, ini daun rumbia yang kita gunakan untuk membuat perahu nanti. Terus kemudian ada gunting, ini untuk merapikan nanti supaya ini kita gunakan untuk memotong supaya rapi. Kita juga membawa sabun colek ya. Kita tidak menggunakan detergen yang serbuk karena kalau serbuk nggak bisa lengket. Kita memang pilih sabun colek supaya bisa lengket. Nah, terus kemudian ini lokasi nanti tempat kita menyeberangkan perahu. Lihat airnya di lokasi yang tenang ya, supaya nanti pergerakan dari perahu tidak terganggu oleh aliran air yang terlalu deras.
Nah, perahunya sudah jadi. Kita kasih model lain. Ini bisa kita tekuk supaya menyerupai layar ya. Nah, kalau yang pertama tadi kita potong, kalau ini kita biarkan seperti ini. Ini, yuk lihat teman-teman sekalian, ini masih belum kita kasih detergen, jadi kita cek apakah ini tenggelam atau tidak. Ya, dia mengambang ya. Oh, dia bergerak, Kena angin raya itu. ya. Ini ada layarnya karena tertiup angin ya. Ini tertiup angin, dia sudah bergerak. Ini karena memang ada layarnya ini ya, tiup angin. Nah, sekarang ini yang tidak ada layarnya, jadi cenderung dia akan mengikuti arah aliran sungai. Sekarang kita akan kasih sabun supaya dia bisa bergerak untuk melawan pergerakan air, untuk membuktikan apakah sabun itu bisa digunakan sebagai bahan penggerak atau tidak. Kita kasih bagian bawah, bagian belakang ya, supaya nanti bisa menjadi ada gaya dorong nanti. Lihat ya. Biarkan dia bereaksi dulu. Ya kan? Nah, dia bisa naik ke atas. Dia naik ke atas melawan aliran sungai. Nah, kan? Kalau ini kita buat di air yang tenang, mungkin dia pergerakannya lebih cepat. Yo, ikuti terus. Kamera ikuti terus. Nah, semakin kencang. Oke, stop. Nah, ayo sini. Ya kan? Nah, dia bisa bergerak. Kita memanfaatkan bahan bakarnya dengan menggunakan detergen. Nah, sekarang kan kita bahas ya. Nah, di sini ada beberapa materi IPA yang dapat kita bahas konsepnya. Yang pertama, perahu ini bisa mengambang di permukaan air itu karena adanya gaya apung. Jadi syaratnya perahu harus memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis airnya supaya dia bisa mengapung. Yang kedua, detergen itu adalah surfaktan. Jadi surfaktan itu memiliki dua bagian. Yang pertama adalah dia memiliki molekul yang sifatnya hidrofobik atau yang benci dengan air, tapi dia juga punya molekul yang memiliki sifat hidrofilik atau dia cinta dengan air. Kalau hidrofobik itu memang fungsi aslinya sebagai pengikat lemak, karena dia benci air tapi suka berikatan dengan lemak supaya lemak-lemak di dalam baju itu mudah terangkat. Nah, ketika ini kemudian masuk ke dalam air, maka molekul-molekul yang sifatnya hidrofobik itu akan mengurangi tegangan permukaan dan akan menimbulkan gaya dorong karena dia akan berusaha untuk menjauh dari molekul air. Nah, perhatikan. Kita coba sekali lagi. Ya kan? Ini aliran sungainya ke sana, ini aliran sungainya ke sana. Tapi dia berusaha untuk melawan aliran sungai. Ya kan? Nah, sebagai bahan pembanding, ini sebagai bahan pembanding kalau tidak kita kasih apa-apa ya. Nah, ini akan lari ke sini bawah karena aliran airnya ke sana, tapi perahu ini bergerak ke sana. Nah, karena ini membuktikan bahwa detergennya berfungsi untuk mendorong.
Sahabat klinik IPA yang berbahagia, demikian permainan edukasi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Yuk terus kita belajar di rumah, kita bisa memanfaatkan benda-benda di sekeliling kita untuk mengamati fenomena alam, dan kita udah konsep yang terdapat di dalamnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.